Yang keenam, ada leak. Hantu yang percaya sebagai penyihir jahat ini asalnya dari mitologi Bali. Leak ternyata manusia yang punya ilmu supranatural. Ia memanfaatkan ilmunya untuk kejahatan. Saat siang, ia dipercaya berlaku layaknya manusia biasa. Namun, kala malam, ia mencari organ-organ tubuh manusia untuk bahan ramuan sihirnya, baik manusia hidup maupun mati. Ia bisa berubah jadi kera, harimau, atau babi yang jahat. Bisa juga berubah berupa rangda. Masyarakat Bali percaya leak merupakan seorang penganut ajaran kiri. Berbagai sumber menyebut sihir leak hanya bisa digunakan saat ia berada di tanah dewata itu. Karena itu leak dipercaya hanya ada di Bali. Untuk leak sendiri saya juga kurang paham. Ada sebagian yang berpendapat kalau leak itu adalah manusia yang menganut ilmu leak, jadi dia bisa berubah menjadi leak. Ada juga yang berpendapat bahwa leak ini adalah jin, jadi pure jin, bukan manusia yang berubah menjadi leak ya. Yang ketujuh, ada kuyang. Kuyang menurut legenda merupakan seorang manusia yang tiba-tiba berubah menjadi makhluk peminum darah, mirip-mirip seperti Dracula atau vampir. Bedanya, kuyang hanya mengisap darah perempuan yang baru saja melahirkan atau meminum darah bayi yang masih di kandungan. Untuk itu, beberapa masyarakat Indonesia percaya ibu hamil atau yang baru saja melahirkan diberi benda-benda atau mantra khusus untuk melindunginya dari serangan kuyang. Kuyang disebut-sebut sebagai bawaan lahir atau keturunan dari nenek moyangnya. Ciri-ciri perempuan yang menjadi kuyang yakni adalah belahan tengah di atas bibirnya. Kuyang. Ini hantu yang ada di Kalimantan ya. Hantu yang berada di Kalimantan yang digambarkan wujudnya itu seperti kepala dan bawahnya itu tidak ada tubuhnya, hanya saja paru-paru seperti usus dan organ-organ dalam lainnya itu bergelantung ini ya di leher. Kalau cerita yang saya dengar dari orang-orang sih memang kuyang suka minum darah bayi yang baru lahir ya. Jadi kalau dari yang saya dengar sih minumnya dari bubun. Next, ada jenglot. Menurut sejarahnya, jenglot ini awalnya adalah orang yang bertapa untuk meminta kehidupan kekal. Lantas ia membeku menjadi mirip boneka dengan ukuran yang kecil. Jenglot konon dipelihara oleh dukun, kendati berbentuk seperti boneka. Kuku dan rambutnya rupanya bisa tumbuh memanjang. Ada pula yang menyebut kalau jenglot hidup dan minum darah. Ya, sebenarnya jenglot bukan hantu ya, bukan setan ya. Jenglot itu seperti ibaratnya seperti karya dari bangsa jin. Kalau manusia bisa membuat patung, nah jin juga bisa membuat jenglot. Dan sekarang juga banyak beredar jenglot-jenglot yang palsu ya. Jadi boneka cuma dilumuri daging, ditempel-tempel daging dan dikasih rambut palsu. Itu banyak sekali jenglot yang palsu yang beredar di sekarang, dan dijualnya juga mahal ya. Yang kesembilan ada wewe gombel. Awalnya masyarakat primordial menciptakan cerita tentang wewe gombel untuk menakut-nakuti anak agar tak keluar dari rumah saat malam hari. Maklum, kala itu belum ada listrik. Orang tua khawatir anak akan diterkam hewan buas.
Mereka pun menyebut wewe gombel gemar menculik anak, namun tak menyakiti. Wewe gombel digambarkan dengan sosok nenek berambut panjang dengan payudara yang panjang pula. Sumber menyebut wewe gombel dikisahkan berasal dari Bukit di Gombel, Semarang, Jawa Tengah. Pada masa kolonial Belanda, banyak orang mati di bukit itu. Nah, untuk wewe gombel juga saya belum pernah melihat sosoknya seperti apa tapi yang gambar yang berada di internet yaitu seperti wanita yang, mohon maaf, payudaranya itu besar dan hobi menculik anak saat menjelang petang. Yang terakhir ada suster ngesot. Beda dengan hantu-hantu lainnya, suster ngesot termasuk cerita hantu yang cukup baru. Beberapa orang percaya hantu suster ini berasal dari salah satu rumah sakit milik pemerintah di kota Jakarta. Awalnya ada suster di rumah sakit, kenamaan tersebut yang meninggal tidak wajar. Suster itu kabarnya diperkosa oleh seorang dokter, kakinya dimutilasi dan dikubur di ruang laboratorium. Sumber lain menyebut suster ngesot berasal dari sebuah panti jompo di Jawa Barat. Suster yang berdarah Belanda ini memiliki ilmu hitam. Ia lantas membunuh semua penghuni di panti jompo itu karena dendam tertentu. Masyarakat sekitar merasa tak terima, lalu menghakiminya dan memukuli kaki suster tersebut hingga remuk. Suster ngesot, dari namanya suster, saya kira hantu atau jin ini sukanya berada di rumah sakit. Tapi saya pernah ke rumah sakit sekitar 3 kali atau 2 kali, entah. Saya pernah beli sekelebat, itu larinya cepet banget, tapi dia ngesot dan wujudnya itu seperti suster pada umumnya. Entah suster ngesot ini saya lihat atau makhluk lain yang mencoba menipu pandangan saya juga kurang paham. Ya geng, sudah 10 hantu kita bahas di sini. Next, jika kalian punya saran atau ide kita mau bikin video apa lagi, tapi yang jelas kita belum bisa explore karena keadaan di luar tidak memungkinkan, kalian bisa komen di bawah. Dan nantikan video-video lainnya hanya di Hios Channel. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.